Hai teman-teman, gimana cerita kalian hari ini? Menyenangkan? Happy kah? Apakah kalian hari ini baik-baik aja? Atau malah sebaliknya guys? Kita lanjut lagi guys buat beda buku ya guys ya. Tentang luka yang kusimpan sendiri. Ini mungkin kata-kata yang sering dilontarkan kepada kita ya guys ya. Sering ditanyain. Mungkin di satu sisi pertanyaan yang menghakimi kita. Tapi di sisi lain ya emang mengganggu aja gitu guys. Kata-katanya seperti ini guys, ada di halaman 72. Katanya, sudah umur segitu, kok belum jadi apa-apa? Katanya, sudah umur segitu kok masih biasa-biasa saja hidupnya? Ada berapa standar hidup yang harus dituruti? Lelah rasanya, harus ini itu, padahal orang lain hanya menuntut, tak membantu ya guys ya. Gue pernah juga ngejelasin guys tentang ini ya guys ya. Maksudnya nggak tentang kata-kata ini, tentang menghakimi ya guys ya. Banyak orang lain itu menghakimi diri kita guys, tapi nggak memberikan solusi gitu. Katanya sudah umur segitu kok belum jadi apa-apa ya guys ya. Ini kata-kata yang sering gue dengar ya guys ya. Katanya sudah umur segitu kok masih biasa-biasa saja hidupnya. Ini juga sering gue dengar guys. Ada beberapa standar hidup yang harus dituruti. Ini betul guys yang dibilang di buku ini. Ada berapa standar hidup yang harus dituruti ya guys ya. Standar hidup di dunia ini, di bumi ini, atau di lingkungan kita, atau di Indonesia ini seperti apa gitu. Apakah harus di umur 25 harus sukses gitu. Harus punya tabungan miliaran, harus punya mobil, harus punya rumah gitu. Apakah harus seperti itu? Ini kenapa ya guys ya. Ini kenapa gue nggak tahu ya guys ya. Gue belum khatam lah, belum tahu banyak ya guys ya tentang ilmu permanusiaan ya guys ya. Apalagi standar-standar yang ada di muka bumi ini guys, gue belum paham ya guys ya. Karena sampai sekarang aja gitu, gue belum jadi apa-apa gitu guys. Gue aja nggak punya tabungan gitu guys. Aset gue cuma ada laptop, ada handphone, apalagi ya yang barang-barang mewah. Handphone pun bukan barang mewah sekarang gitu, emang kebutuhan gitu. Motor paling, itu mungkin aset gue yang paling lumayan lah guys ya. Itu pun nggak ini motor biasa guys, motor beat ya guys ya. Terus standar di bumi ini harus apa gitu, harus seperti apa gitu. Kenapa kata-kata seperti ini bisa menjadi menghakimi diri kita ya guys ya, untuk orang-orang yang perjalanannya begitu berat gitu guys. Mungkin kita semua satu tujuan ya guys ya, untuk menuju sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah ke depannya. Tapi nggak semua orang gitu guys, nggak semua orang memiliki jalan yang mulus gitu, jalan yang baik-baik aja gitu, jalan yang mudah gitu. Nggak semua orang ya guys ya. Ada juga orang yang tinggal apa ya, kalau privilege-nya bagus ya tinggal ngomong gitu ya. Kalau kita orang-orang biasa gitu guys ya, ya mau apa gitu, harus berjuang sendiri gitu dari nol gitu guys ya. Lelah rasanya harus jadi ini itu padahal orang lain hanya menuntut tak membantu. Ini fakta guys ya, gua udah ngerasain. Orang lain banyak ceramah, orang lain banyak ngasih masukan, tapi nggak ada solusi gitu guys. Nggak ada tuh solusi yang gue dapat. Saranin gini, ngomong gini, ujung-ujungnya apa? Tong kosong nyaring bunyi ya guys ya. Makanya sekarang kalau gue lebih kasar ya guys ya, gue ngomong gini ke teman gue. Tapi gue lihat-lihat orang juga sih. Kalau teman gue lumayan bisa gue ajak bercanda ya guys ya, udah lumayan dekat. Kalau dia nasehatin gue bilang seperti ini guys. Mungkin gue terlalu naif, mungkin gue terlalu bebal mungkin ya guys ya. Tapi gue udah sampai di titik lelah gitu guys, udah sampai di titik jenuh ya guys ya. Tapi nggak ada solusi gitu guys. Gue ngomong kayak gini guys, lu urus hidup lu, gue urus hidup gue. Kalaupun gue nanti sakit, kalaupun gue nanti ada apa-apa, gue nggak ngerepotin elu, gue bilang. Gue nggak minta duit elu buat berobat, gue nggak minta tenaga elu buat bantuin gue gitu. Ujung-ujungnya apa? Bakal orang rumah gue juga yang bantuin gue, bakal keluarga gue juga yang bantuin gue gitu. Ini mohon maaf ya guys ya, bukan gue maksud untuk menghakimi bagi orang yang nggak ini ya guys ya, nggak punya keluarga lah, maaf cakap ya guys ya. Yang maksudnya broken home, emang berjuang sendiri lah di atas kakinya ya guys ya. Jadi gue mohon maaf ya guys ya, gue nggak ada maksud apa-apa. Maksudnya gue emang saking di titik jenuh ya guys ya, di titik lelah gitu guys, di titik ya udah apa dikasih, ya udah itu gue terima gitu guys. Makanya kalau ada nasihat-nasihat itu, kalau ada apa ya ceramah-ceramah itu, gue nggak terima lagi gitu guys. Kalaupun dia ngobrol panjang lebar,
gue pakai headset gitu guys. Makanya gue kalau kemana-mana itu bawa headset gitu guys. Berasa aja gitu guys kalau dunia ini terlalu berisik gitu guys ya. Kalau udah terlalu berisik ya gue pakai headset, gue denger lagu-lagu di YouTube yang gue suka, gue scroll TikTok lagi bosan bentar, nanti gue beralih lagi ke YouTube sampai emang betulan tenang. Kalau emang nggak tenang gitu ya gue pergi gitu guys. Jadi gue nggak tahu ya guys ya standar hidup di muka bumi ini gimana. Ya mungkin orang berharapnya kita harus seperti ini di umur segini gitu. Katanya sudah umur segitu kok belum jadi apa-apa, katanya sudah umur segitu kok masih biasa-biasa saja hidupnya. Kenapa nggak ya guys ya? Kenapa kata-kata ini nggak diubah gitu guys? Misalnya kalau kita belum jadi apa-apa gitu ya, kata-katanya diubah gitu. Kata-katanya seperti ini. Gimana keadaan lu bro? Apakah lu bahagia dengan hidup lu sekarang? Apakah lu bahagia dengan apa yang ada di diri lu sekarang? Kenapa nggak kata-katanya diubah ya guys ya? Seperti itu gitu guys. Kalaupun misalnya ada ya guys ya kata-kata seperti itu ya, mungkin gua pribadi mungkin pecah ya guys ya. Gua nangis mungkin guys ditanya seperti itu gitu. Jadi bukan pertanyaan yang menghakimi gitu ya guys ya. Kenapa nggak kita ditanyain gimana hidup lu, bahagia nggak dengan hidup lu sekarang? Kenapa nggak ditanya seperti itu ya guys ya? Apakah berat gitu untuk mempertanyakan seperti itu? Kalaupun nggak ada nggak bisa membantu kalau seandainya dia berkata seperti itu. Insting dalam diri kita ya guys ya, mungkin inner child di dalam diri kita itu mungkin lebih tersentuh gitu. Tapi dengan perkataan yang sebelumnya tadi itu berasa menghakimi kita aja gitu guys. Ya tapi itulah hidup ya guys ya. Ya sekarang emang standar umur itu ya seperti itu gitu. Apalagi kalau lu hidup di lingkungan gua perkampungan itu guys, itu berat guys. Bersyukurlah kalian yang hidup di kota ya guys ya. Mungkin hidupnya keras tapi nggak keras dalam artian menghadapi omongan orang lain gitu, omongan tetangga itu enggak lah. Mungkin kalian keras di dunia kerja ya guys ya, di dunia kalian survive ya guys ya. Mungkin kerasnya dalam hal itu. Kalau di perkampungan itu wow berat guys. Mungkin ada pertanyaan dari kalian mungkin ya, kenapa nggak keluar dari kampung itu? Nantilah gue jelasin ya guys ya, kenapa gue masih bersarang ya guys ya di kampung ini guys ya. Nanti gue jelasin kenapa. Jadi mungkin kali ini sampai di sini dulu aja guys. Adakah yang sama dengan gua? Kalau ada yang sama, kalian tetap semangat ya guys ya. Gak usah mikir standar untuk sukses itu harus di umur segini, gak usah guys. Mungkin di umur kalian masih 28, 30 kalian belum jadi apa-apa, gak apa-apa ya guys ya. Mungkin kalian masih punya tabungan sedikit atau belum punya tabungan sama sekali di umur 30, gak apa-apa ya guys ya. Kalian tetap berjuang guys. Gak ada yang melarang kalian. Kalau kalian berani ya guys ya, tampar aja orang yang berani ngomong seperti itu. Kalau gue emang udah nggak peduli lagi guys. Jadi kalau ada yang sama, ya pokoknya kalian tetap semangat guys. Buat kalian yang pengen cerita, boleh DM gue di Instagram, di TikTok juga boleh messenger gue. Gue bakal berusaha untuk bales ya guys ya, untuk ngejawab. Mungkin nggak ada solusi, tapi kita cerita bareng lah guys. Oke guys, kalau ada saran dan masukan seperti biasa guys, jangan lupa di kolom komentar ya guys ya. Mungkin sampai di sini dulu aja. Gua Abram, see you guys.